Ayah bunda, otak adalah pusat kendali. Otak kita tumbuh dan berkembang sejak masa pembuahan hingga kita meninggal. Otak mampu menyimpan memori dan informasi tak terhingga jumlahnya karena neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk menciptakan jalur-jalur neurologis baru agar dapat satu melakukan perubahan dan kedua beradaptasi. Nah, melakukan perubahan dan adaptasi itu diperoleh dari yang pertama pengalaman dan yang kedua adalah pembelajaran. Berpikir itu adalah aktivitas mental yang terjadi ketika kita mengelola informasi, termasuk mengatur, memahami, memproses, dan mengkomunikasikannya kembali. Semuanya disebut aktivitas kognitif, termasuk di dalamnya itu bernalar, berlogika, mengambil keputusan, memecahkan masalah, keterampilan berbahasa, menghafal, mengingat, memahami, menganalisa, menarik kesimpulan, mempersepsi, dan banyak hal yang lainnya. Jan Piaget, psikolog berkebangsaan Swiss, menyatakan ada 4 tahap perkembangan kemampuan berpikir. Di usia 0 sampai 2 tahun, tahap itu disebut sensori motor yang terdiri atas beberapa subtahap. Di antaranya usia 1 sampai 4 bulan. Di tahap ini, bayi memiliki refleksi bawaan, misalnya untuk menghisap, untuk memberinya informasi terhadap suatu objek. Di tahap ini, bayi menggabungkan aktivitas tunggal menjadi aktivitas terpadu. Contohnya, bayi menggenggam tangan ibunya hingga beberapa bulan sebelum beralih ke aktivitas-aktivitas lain sesuai dengan perkembangan kemampuan berpikirnya seiring dengan pertambahan usianya. Di usia 4 sampai 8 bulan, aktivitas bayi menjadi lebih terarah. Di tahap ini dia mulai dapat berfokus pada aktivitas dan benda. Apa yang dilihat dan didengar baginya itu eksis. Bila tidak, maka permainan cilukba itu sangat menyenangkan. Jadi, bagaimana benda itu bisa hilang, lalu timbul kembali, hilang kembali, demikian seterusnya, itu mengagumkan bagi bayi. Di usia 8 sampai 12 bulan, perilakunya ini sudah mengarah kepada tujuan, sudah mulai memecahkan masalah. Itu semua termasuk bagaimana rangsangan atau stimulasi itu bergerak pada syarafnya yang kemudian ditujukan kepada otak. Jadi menggelitik dengan lembut, menggoda itu termasuk stimulasi positif untuk anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, di usia ini bayi juga mulai mengantisipasi kejadian-kejadian berikutnya. Dia mulai memahami kekekalan objek. Di usia ini bayi mulai memahami objek yang tersembunyi itu masih ada. Sehingga dia merasa bahwa apa yang tidak dilihat dan apa yang tidak didengar, yang kemarin itu dianggap tidak ada, sekarang mulai dipahami itu masih tetap eksis. Dan bayi di usia ini memasuki fase oral, yakni memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Itu untuk dia mengamati dunia yang ada di sekitarnya. Nah, hal ini adalah sesuatu yang normal, ayah bunda. Jadi hanya perlu dijaga kebersihannya, tidak pula perlu untuk dilarang, dicegah, dikatakan bahwa kamu sudah kenyang, kenapa perlu makan benda-benda dan sebagainya. Ya. Kemudian di usia 12 sampai 18 bulan di tahap ini bayi banyak melakukan aktivitas untuk mengamati konsekuensinya. Bayi mulai memahami konsekuensi dan dia mulai melihat bahwa benda-benda yang ada di sekitarnya
itu adalah sebuah objek yang dia dapat gunakan untuk mengetahuinya, untuk menambah pengalamannya, dan sebagainya. Jadi di fase-fase ini ayah dan bunda sebaiknya menghindarkan tampilan video. Mengapa? Karena di usia-usia ini bayi akan sulit untuk membedakan sebuah pandangan dari 3D secara digital dengan 3D yang ada di kenyataan. Jadi ketika kita menghindarkan video sebelum anak berusia 2 tahun, itu adalah satu hal yang sangat baik. Bunda, ayah, ibu, mama, papa, tolong usahakan. Bila Anda memiliki bayi saat ini, coba deh tahan dulu. Jangan tunjukkan 3D digital sampai anak berusia 2 tahun. Nanti bandingkan dengan kakak-kakaknya yang sudah terpapar video sebelum dia berusia 2 tahun. Maka kemampuannya untuk mengelola pemikiran akan jauh berbeda. Ini adalah sebuah pernyataan yang diperoleh dari riset oleh banyak neuropsikologis, yaitu psikolog yang bekerja meneliti bagaimana aktivitas otak itu. Salah satunya S.J. Buchheimer PhD. Ayah dan bunda. Nah, ketika anak itu melakukan cilukba, itu bukan hanya sekedar bermain atau sebuah kelucuan, tetapi di tahap ini anak belajar kekekalan objek, dan ini sangat membantu perkembangan bahasa anak maupun pemikiran abstrak yang belum ada. Jadi di usia 12 sampai 18 bulan, tahap ini anak mulai mengamati konsekuensi. Bayi mulai memahami konsekuensi dan bagaimana dia menyebabkan kelucuan, kesenangan, kekacauan juga, bahkan melempar, melompat, dan menimbulkan bunyi, menangis supaya digendong. Di usia-usia inilah ayah dan ibu, bayi memiliki representasi mental dari objek dan sepenuhnya mempelajari kemampuan yang dimilikinya. Di usia ini bayi juga sudah dapat berpura-pura. Dia sudah dapat mengecoh, dia sudah bisa bermain berpura-pura memasak, memberi makan bonekanya, semua permainan imajinatif ini memungkinkan bayi belajar berpikir kritis. Jadi suatu aktivitas yang sangat berguna. Nah, namun juga ketika bayi itu mulai menjatuhkan makanannya, mulai mengacau dan semuanya, ataupun dia mulai berpura-pura dengan tujuan, misalnya dia menangis supaya digendong dan sebagainya. Ini adalah perkembangan otak yang di fase paling atas sebelum dia berusia 2 tahun. Jadi bayi itu jadi bayi itu juga belajar bagaimana menguji. Ya, bagaimana menguji kita, bagaimana menguji kesabaran kita. Piaget menyebutnya sebagai deferred imitation. Bayi itu bisa berpura-pura, bayi sudah mulai belajar untuk melakukan hal yang dengan sebuah tujuan tertentu. Inilah semuanya kemampuan berpikir anak-anak kita di usia 2 tahun ke bawah. Jadi ayah dan ibu, marilah kita ingat bahwa secara mental kognitif kitalah yang mengendalikan anak, bukan sebaliknya, si kecil yang mengendalikan kita. Jadi video ini tentang fase perkembangan kemampuan berpikir anak usia 0 sampai 2 tahun serta berbagai aktivitas untuk menstimulasi. Mama, Papa, jadi demikianlah fase atau tahap perkembangan kemampuan berpikir anak. Mulai dia usia 0 atau baru lahir hingga menginjak usia 2 tahun.
Stimulasi serta pola asuh yang tepat itu sangat dibutuhkan anak, sehingga dia boleh berkembang secara optimal, selain dari nutrisi yang cukup tentunya. Semoga video ini bermanfaat dan kita akan jumpa kembali di video-video berikutnya. Yang akan datang akan saya teruskan dengan informasi bagaimana tahap perkembangan kemampuan berpikir anak usia 2 hingga 7 tahun menurut Viase. Jadi, jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa. Terima kasih.